Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, ketemu lagi dengan Pak Sriyadi untuk bersama-sama belajar tentang Pancasila. Mahasiswa, generasi muda, generasi milenial harus tetap semangat dan semangat untuk tetap mencari solusi, mencari penguatan agar Pancasila sebagai dasar negara tetap kokoh berdiri di bumi pertiwi negara Indonesia yang kita cintai ini. Setelah pada pertemuan yang lalu kita berbicara mengenai kenapa sih Pancasila itu masih harus diberikan kepada para mahasiswa, padahal Pancasila sudah diberikan sejak pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui, Pancasila yang sekarang ini kita kenal adalah Pancasila yang benar dan Pancasila yang sah, yang rumusannya terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tetapi kita akan mencoba untuk menelusur bagaimana sih sampai Pancasila itu ditetapkan menjadi dasar negara. Sebab dengan mengetahui sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, harapan kita selanjutnya adalah kita mempunyai tekad yang semakin kuat dan semakin percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah pilihan yang paling tepat dan paling benar. Para mahasiswa yang saya banggakan, perumusan Pancasila sebagai dasar negara bisa dibedakan menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita nanti akan belajar bagaimana usulan-usulan Pancasila yang dimulai sejak didirikannya BPUPKI. Kemudian tahap yang kedua, bagaimana usul-usul dasar negara, baik yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin ataupun yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dibahas. Dan pada tahapan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana pada akhirnya PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan rumusannya itu memang kemudian tidak tersurat di dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara, tidak. Tetapi rumusannya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang keempat. Baiklah, kita akan mulai saja untuk mengupas Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tadi yang saya kemukakan, bisa dibedakan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengusulan Pancasila. Para mahasiswa yang saya banggakan, jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia.
perlu kita menengok sejarah ke belakang. Lahirnya nasionalisme yang mula-mula diawali dengan lahirnya organisasi modern Budi Utomo, yang kemudian 20 tahun berikutnya lahir Sumpah Pemuda, dan yang kemudian tahun 1945 lahir atau proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, rintisan-rintisan, langkah-langkah yang dilakukan oleh para pemuda, oleh bangsa Indonesia pada waktu itu merupakan modal awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia. Sehingga sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Muda Maeda tidak ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para mahasiswa, mungkin satu hal yang juga perlu kita pahami, kita ketahui, bahwa bangsa Jepang pada awal tahun 1945 itu kondisinya mulai terdesak oleh kekuatan sekutu. Di sisi lain, bangsa Indonesia yang semula menerima kedatangan bangsa Jepang dengan simpati, berangsur-angsur bergeser. Karena sifat asli bangsa Jepang sebagai penjajah dari tahun ke tahun nampak. Dan ternyata penjajah adalah tetap penjajah. Sehingga posisi Jepang pada waktu itu berada di antara dua kekuatan. Kekuatan sekutu dan kekuatan bangsa Indonesia. Dalam kondisi yang seperti itulah, maka kemudian pemerintah Jepang mencoba menarik simpati lagi. Saya katakan menarik simpati lagi, karena apa? Awalnya bangsa Indonesia itu kan simpati, tetapi kemudian menjadi antipati. Nah, yang antipati ini kemudian dicoba diubah lagi. Dengan cara apa? Didirikanlah BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini yang mendirikan adalah pemerintah militer Jepang. Dan kalau diperhatikan, ada orang Jepang yang kemudian juga menjadi pengurus BPUPKI. BPUPKI yang didirikan pada tanggal 29 April tahun 1945 diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Tetapi BPUPKI ini baru diresmikan 28 Mei 1945. Dengan kata lain, hampir 1 bulan dari didirikannya BPUPKI, BPUPKI tidak segera diresmikan. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, bangsa Indonesia sudah sangat menginginkan agar bisa terlepas dari penjajah. Oleh karena itu, 1 hari setelah diresmikan, BPUPKI langsung mengadakan sidang. Sidang pleno yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni
1945. Apa yang dibicarakan pada sidang BPU-PKI yang pertama ini? Pada sidang BPU-PKI yang pertama, kalau kita perhatikan, belum ada keputusan, tetapi masih sebatas usulan-usulan. Masih sebatas pembahasan-pembahasan konsep. Dan pada sidang BPU-PKI yang pertama ini telah muncul beberapa pembicara seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing menyampaikan usulan-usulannya. Masing-masing mempunyai konsep. Nah, di antara konsep-konsep itu, maka pada tanggal 1 Juni 1945 yang mempunyai kesempatan berbicara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Nah, rumusannya seperti itu. Ini usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini kemudian diberi nama Pancasila. Nah, para mahasiswa, ternyata Insinyur Soekarno tidak berhenti pada pengusulan 5 dasar yang disebut dengan Pancasila itu sendiri. Tetapi Insinyur Soekarno juga menyodorkan konsep lain. Artinya, kalau sekiranya rumusan yang jumlahnya 5 itu terlalu banyak, Soekarno bisa kemudian bagaimana kalau yang Pancasila itu dirumuskan menjadi Trisila. Tiga. Artinya dari 5 menjadi 3. Apa yang Trisila itu? Soekarno mengatakan Trisila itu terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berhenti sampai di situ. Insinyur juga menawarkan satu sila yang diberi nama Eka Sila yang berisi asas gotong royong. Ini berdasarkan catatan sejarah. Jadi Soekarno menyampaikan
Pancasila. Tetapi kalau ya tidak suka dengan angka 5, yang angka 5 diganti menjadi angka 3. Kalau tidak suka juga dengan angka 3 diganti angka 1. Gotong royong. Ini bahasa sederhana yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian ingin memahami lebih jauh, silakan baca bukunya Insinyur Soekarno ketika berbicara tentang Pancasila. Nah, setelah pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, maka sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara. Oleh karena itu, kemudian dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Tugasnya apa? Panitia kecil ini diberi tugas untuk menampung usul-usul calon dasar negara. Dan sidang pleno yang pertama BPUPKI selesai pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ini periode pengusulan. Kemudian yang kedua adalah periode perumusan Pancasila. Para mahasiswa yang saya banggakan, setelah sidang pleno BPUPKI pertama berakhir, maka kemudian dilanjutkan pada sidang pleno BPUPKI yang kedua yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Nah, dalam hal ini adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar. Nah, disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, atau orang juga mengenal dengan nama Jakarta Charter. Nah, para mahasiswa, bagaimana asal usul Piagam Jakarta itu? Perlu saya sampaikan bahwa sidang BPUPKI yang pertama berakhir 1 Juni 1945. Sidang pleno yang kedua dimulai 10 Juli. Artinya ada tenggang waktu antara 2 Juni sampai dengan 9 Juli. Apakah tenggang waktu yang cukup lama itu BPUPKI tidak ada pekerjaan? Bukannya tidak ada pekerjaan. Satu pekerjaan yang kemudian disetujui dalam sidang
pleno BPUPKI yang kedua adalah pada tanggal 22 Juni 1945 disetujui atau dibuatlah naskah Piagam Jakarta. Nah, jadi tidak serta-merta pada sidang pleno BPUPKI yang kedua itu terus muncul naskah Piagam Jakarta. Enggak, sebelumnya sudah ada. Dan bagaimana rumusan yang ada di dalam Piagam Jakarta? Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini naskah awal pembukaan hukum dasar yang diberi nama Piagam Jakarta. Dan Piagam Jakarta inilah yang kemudian pada sidang PPKI dengan beberapa perubahan. Ini yang perlu dicatat. Dengan beberapa perubahan ditetapkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Jangan terkecoh, Piagam Jakarta ditetapkan menjadi pembukaan. Tidak ada kata-kata yang harus menyertainya. Kata-katanya apa? Dengan beberapa perubahan. Ini fakta sejarah ini yang harus kalian pahami. Sehingga ketika ada usulan supaya Piagam Jakarta dikembalikan menjadi pembukaan, itu usulan yang dari fakta sejarah kurang tepat. Karena apa? Diubah dulu. Diadakan beberapa perubahan, baru kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada saat Indonesia sedang sibuk, ya taruhlah begitu, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dengan sendirinya kemerdekaan ini menurut skenario pemerintah Jepang. Kalau di Jepang sudah punya rencana tentang kemerdekaan Indonesia. Namun secara tidak terduga-duga terjadi perubahan peta politik dunia. Perubahan peta politik itu karena apa? Ada beberapa peristiwa. Yang pertama, peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa bom atom itu,
pemerintah militer Jepang kemudian mengeluarkan maklumat, mengeluarkan pengumuman. Isinya apa? Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, PPKI. Kemudian yang kedua, panitia PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Maklumat yang ketiga, pada tanggal 24 Agustus tahun 1945, Indonesia dimerdekakan. Ini skenario, ini rancangan, ini desain yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Dan hari berikutnya, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Medyodiningrat dipanggil Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Nah, ini para pemimpin bangsa Indonesia diundang. Ada apa? Ternyata jatuhnya bom atom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Jepang belum menyerah. Luar biasa, ya kan? Sehingga Amerika dan sekutunya menjatuhkan bom atom yang kedua pada tanggal 9 Agustus di Nagasaki. Bom atom yang kedua ini 9 Agustus ini meluluh lantakkan kota Nagasaki. Hancurnya Nagasaki menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah, semakin rapuh. Dan akhirnya pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, jadi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Artinya apa? Artinya sejak peristiwa penyerahan Jepang kepada sekutu, maka Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Di Indonesia terjadilah kekosongan kekuasaan. Karena apa? Jepang yang semula berkuasa menyerah, sekutu yang sebagai pemenang belum menguasai Indonesia. Kekosongan kekuasaan inilah yang kemudian tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. Bahasa Jawanya, mumpung ada kesempatan. Orang Jawa sering kemudian mengatakan aji mumpung. Sama dulu seperti peserta didik, anak didik, kalau sedang melaksanakan ujian, ya kan, melaksanakan ujian, tetapi ujiannya tidak daring, ujiannya luring. Ada pengawasnya,
Maka ketika pengawasnya ada keperluan ke belakang, keluar dari ruangan, wah, dimanfaatkan. Kesempatan tidak ada pengawasnya. Aji mumpung, mungkin warisan, mungkin ya. Oke, itu periode yang kedua, pembahasan. Yang ketiga adalah periode pengesahan Pancasila. Perubahan situasi yang cepat menjadikan konsep skenario yang dibuat oleh pemerintah Jepang terhadap Indonesia akhirnya berantakan. Yang semula Jepang akan merencanakan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus tahun 1945 menjadi berantakan. Dan situasi yang seperti itu ternyata menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman antara golongan tua dan golongan muda. Sehingga terjadilah penculikan. Iya. Bahasa yang lebih halus begitu, bukan penculikan lah. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Ini. Kesalahpahaman itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Dengan pengumuman kemerdekaan. Nah, silakan. Di situ dituliskan berdasarkan keputusan rapat yang dilaksanakan pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ya kan? Jadi gerak cepat kan? Bangsa Indonesia, utamanya tokoh-tokoh bangsa Indonesia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Di saat tidak ada yang berkuasa, golongan muda pengen segera merdeka, tetapi golongan tua tidak pengen buru-buru. Peristiwa Rengas Dengklok yang tadi kalau kalian baca naskah yang ada diculik, tetapi saya lebih suka dengan menggunakan istilah diamankan. Dan pada akhirnya kita ketahui bersama bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan apabila kalian perhatikan naskah proklamasi, seperti yang bisa kalian lihat itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Perpindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, setelah Soekarno atas nama bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaan,
PPKI langsung mengadakan sidang. Ingat amanat teks proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tanggal 17, tanggal 18 langsung. Dan apa yang dihasilkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Dari yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 hanya pembukaan dan batang tubuh. Tidak ada naskah penjelasan. Naskah penjelasan itu baru muncul belakangan. Ketika Undang-Undang Dasar diumumkan dalam Berita Republik Indonesia. Nah, syarat undang-undang kan harus begitu. Nah, ketika diundangkan itulah ada lampiran naskah penjelasannya. Dan setelah era reformasi, maka Undang-Undang Dasar dikembalikan seperti naskah aslinya. Oleh karena itu, sekarang kalau kalian membaca, mempelajari Undang-Undang Dasar, tidak akan kalian temukan bagian penjelasannya. Nah, kemudian keputusan sidang PPKI yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu yang memilih dan menetapkan PPKI. Nah, dalam sejarah kan kemudian mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Betul, memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus itu sudah muncul presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun, pada waktu itu Indonesia sebagai negara yang baru lahir, belum punya apa-apa. Dan PPKI inilah yang kemudian ya dikatakan sebagai lembaga yang mewakili rakyat Indonesia. Baru setelah MPR terbentuk, presiden dipilih oleh MPR. Oleh karena itu, era Presiden Soeharto yang memilih adalah MPR. Berubah lagi ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami amandemen. Setelah kita masuk pada era reformasi. Siapa yang memilih presiden dan wakil presiden? Sekarang presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ini harus kalian pahami.
Kemudian keputusan PPKI yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Jangan salah dengan KNPI, berbeda. PPKI ini membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. KNIP ini dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, itulah kronologi dari 3 konsep: pengusulan, pembahasan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu saya sampaikan juga, negara Indonesia beberapa kali memakai undang-undang dasar yang berbeda. 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 menggunakan Undang-Undang Dasar. 27 Desember 1949 adalah peristiwa ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar. Ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar, berubahlah NKRI menjadi negara serikat. Sehingga sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1955, Indonesia memperlakukan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan ternyata sejarah mencatat RIS ini tidak berusia panjang. Hanya berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Setelah itu dipergunakanlah Undang-Undang Dasar Sementara. Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Dasar Sementara, konsep awal tidak berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Namun di dalam kenyataannya, Undang-Undang Dasar Sementara ini berlangsung cukup lama. Karena konstituante yang dipilih melalui pemilihan umum tahun 55 tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara. Dalam situasi yang seperti itulah, maka kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret yang kemudian dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang mana? Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945 dan juga menetapkan
tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang terakhir kan kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar yang sudah mengalami amandemen. Amandemen yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Amandemen yang dimulai ketika Indonesia masuk dalam era reformasi. 99 amandemen pertama, 2000 amandemen kedua, 2001 amandemen ketiga, dan 2002 amandemen keempat. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, setelah kalian mempelajari, mendengarkan materi yang saya berikan, mudah-mudahan kalian mempunyai semangat yang kuat untuk mempunyai komitmen Pancasila sebagai dasar negara. Dan di akhir perkuliahan ini, saya menugaskan saudara, tolong saudara analisis isi pembukaan konstitusi RIS. Kemudian kalian sandingkan, kalian bandingkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian, tetap semangat, belajar terus. NKRI harga mati. Sekian, terima kasih.